Dan Pak Mahfud sendiri juga akhirnya bicara gitu ya ke awak media. Dia bilang begini guys. Saya bilang kalau untuk memakzulkan itu kan udah didengar orang. Mereka udah menyampaikan di berbagai kesempatan, kata Pak Mahfud ya. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam, kata dia. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini kalian mungkin udah tahu ya, kalau ada beberapa orang gitu ya, yang mendatangi Pak Mahfud MD dan menyampaikan 100 petisi ya soal pemakzulan Presiden Jokowi. Sebenarnya banyak netizen gitu yang bertanya-tanya kenapa Pak Mahfud ini buka pintu ibaratnya buat mereka dan menerima mereka gitu ya. Padahal Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini ranahnya DPR dan parpol gitu. Tapi kenapa Pak Mahfud menerima mereka gitu? Kenapa? Itu pertanyaan netizen guys ya. Dan juga ini kan udah menjelang pemilu gitu ya. Tapi kenapa masih ada aja ide seperti ini? Tapi ada juga pengamat politik yang mengatakan bahwa ini udah bisa diprediksi bakal ada yang seperti ini karena para capres mereka ya disebutkan di situ selain Prabowo Gibran gitu. Ya memang surveinya itu ada di bawah gitu guys. Jadi ibaratnya mereka akan melakukan sesuatu lah untuk ya intinya intinya mereka akan melakukan sesuatu gitu gara-gara survei mereka yang turun. Ibaratnya seperti itu. Survei capres mereka gitu ya. Nah, kita langsung aja gitu ya dengar apa yang dibicarakan gitu oleh perwakilan dari orang-orang yang mendatangi Pak Mahfud MD gitu ya. Setelah keluar dari ruangan dan mereka berbicara di depan awak media, mereka di situ ada Mbak Rahma Sarita dan juga ada Pak siapa tuh lupa namanya. Kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi di situ awalnya Rahma Sarita yang bicara, dia bicara begini guys, kata dia ya. Dia bilang begini ya, kata Bang Faisal ya, dia bilang begini, tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa kata dia ya, kuncinya impeachment itu ada di partai politik. Dan kalau misalnya Bang Faisal hitung-hitungan gitu ya, misalnya PDIP udah semakin atau kayak Puan itu udah makin kelihatan kata dia gitu ya. Dengan oposisi dianggapnya mungkin partai tadi yang dia sebutkan itu udah mulai menuju ke oposisi gitu ya. Nah itu yang ditanyakan, apakah itu memungkinkan nggak dari partai politik ini kemudian bergulir menjadi impeachment gitu. Jadi kan memang Pak Mahfud sendiri udah ngomong ya bahwa ini ranahnya DPR dan parpol. Nah Rahma Sarita ini bertanya, memungkinkan nggak ini kalau kita udah melihat beberapa parpol yang sepertinya memungkinkan gitu. Apakah bisa gitu ya menuju ke apa yang mereka inginkan gitu loh, tujuan mereka ya, alias berakhir dengan memakzulkan Pak Jokowi, apakah memungkinkan? Dijawab di situ ya sama Pak Faisal bilang begini. Dia bilang dia menangkap dari pesan Pak Mahfud di mana katanya menurut dia gitu ya, Pak Mahfud ini mengajak rakyat untuk mengajukan beberapa agenda kecurangan gitu ya, yang udah disebutkan oleh kawan-kawan dia gitu ya. Dia bilang juga mungkin ada keterlibatan atau dugaan keterlibatan presiden dan keluarganya gitu ya. Dan dari situ dia berpikir bahwa mungkin Pak Menko Polhukam itu udah memulai, bahkan udah mengarah ke sana gitu. Sehingga Pak Mahfud ini mengatakan bahwa kalau misalnya ada rakyat yang mau melakukan penggunaan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi, itu adalah hak rakyat yang harus dihormati. Ini penegasan resmi di kantor Menko Polhukam, kata dia ya. Oleh sebab itu ada korelasinya dengan gelombang dukungan atau aspirasi rakyat ya. Dan dia berharap orang rakyat yang mereka sebutkan itu datang ke situ juga dan menunjukkan sebanyak mungkin pelanggaran yang mungkin melibatkan
Kaisang, Gibran, kata dia Presiden Jokowi, istrinya. Sehingga negara ini tidak boleh dibajak oleh satu keluarga kecil, kata dia. Sehingga mengalahkan keinginan dan kedaulatan seluruh rakyat, kata dia. Oleh sebab itu, peristiwa politik kehadiran mereka di sini adalah sebagai simbol kelompok kritis terhadap simbol kekuasaan, kata dia. Dan beraninya Pak Menko Polhukam membukakan pintu untuk pada kawan-kawan yang hadir di situ ya mengenai isu sensitif. Itu adalah pesan kuat kepada Presiden Jokowi, kata dia. Untuk berhenti melakukan kecurangan, baik kecurangan demokrasi, kecurangan bernegara, maupun kecurangan pemilu. Seperti itu guys komentar dia. Dan Pak Mahfud sendiri juga akhirnya bicara gitu ya ke awak media. Dia bilang begini guys. Saya bilang kalau untuk memakzulkan itu kan udah didengar orang. Mereka udah menyampaikan di berbagai kesempatan, kata Pak Mahfud ya. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam, kata dia. Kalau sepertiga DPR anggota mengusulkan harus sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sedang pleno bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju, pemakzulan bisa diputuskan. Kalau sudah setuju semua, memenuhi syarat harus dibawa ke MK. Pak Mahfud sendiri mengatakan begitu ya. Ini ranahnya Parpol dan DPR dan urut-urutannya tadi udah disebutin ya. Cuman seperti yang Bapak tadi bilang ya, bahwa memang Pak Mahfud bukakan pintu gitu untuk mereka dan mereka mengatakan bahwa ini adalah mungkin ini juga adalah sikap dari Pak Menko Polhukam sendiri yang sebetulnya udah harus jadi peringatan sendiri gitu untuk Pak Jokowi gitu, untuk pengingat Pak Jokowi sendiri gitu guys. Dan ini juga yang jadi pertanyaan netizen, kenapa Pak Mahfud membukakan pintu ya buat mereka. Walaupun Pak Mahfud sendiri udah mengatakan bahwa ini tuh ranahnya Parpol dan DPR. Tapi dia tetap buka pintu. Itu yang jadi pertanyaan netizen guys. Nah kita ke komentar netizen nih coba guys ya. Ini juga netizen yang mempertanyakan sikap Pak Mahfud. Sebelumnya dia berkomentar mengenai bapak-bapak tadi gitu ya yang mendatangi Pak Mahfud. Dia berkomentar begini. Karena di videonya ya Pak, bapak-bapak tadi itu mengatakan bahwa mereka ini menyebut mereka adalah perwakilan dari rakyat gitu. Jadi Mas ini bilang begini, muncul lagi orang-orang aneh di masa kampanye ya. Dia mau memakzulkan Pak Jokowi, menggulingkan Pak Jokowi karena hak rakyat itu hak politik katanya. Hei Pak, kata dia, rakyat sebelah mana yang mau menggulingkan Pak Jokowi? Approval rate Pak Jokowi masih 76% sekarang. Jadi mayoritas masih puas dengan hasil kerjanya Pak Jokowi. Tolong mikir lagi, ini rakyat mana yang mau menggulingkan gitu. Terus mengenai Pak Mahfud, dia juga berkomentar begini guys. Dia bilang, urgensinya apa Pak Mahfud menerima mereka-mereka ini yang mau memakzulkan Pak Jokowi sebagai presiden? Urgensinya apa? Bapak kan sudah tahu itu urusannya Parpol sama DPR. Terus ngapain diterima dan Bapak sendiri yang menemui? Cukup aja staf khusus atau stafnya gitu yang bilang, oh ini nggak bisa, ini harusnya DPR dan Parpol, gitu aja. Urgensinya apa? Mereka tuh mau memakzulkan presiden. Bapak itu pembantu presiden gitu loh. Gimana Pak? Tolong jawab itu. Nah itu pertanyaan netizen ya. Ketika Pak Mahfud menerima kedatangan orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi ini. Padahal Pak Mahfud sendiri udah mengatakan, seperti yang bolak-balik saya bilang tadi gitu ya, bahwa ini ranahnya DPR dan Parpol. Tapi kenapa Pak Mahfud sendiri yang menemui mereka, bukan stafnya bahkan ya. Dan di sini yang digarisbawahi oleh netizen tadi adalah Pak Jokowi ini kan presiden dan Bapak ini pembantu presiden. Tapi seakan kenapa malah
sikapnya seperti ini. Ini sikap yang dipertanyakan oleh netizen. Begitu guys. Kita lanjut ke komentar netizen berikutnya ya. Nah, dari Bapak ini, dia mengatakan begini guys. Jokowi mau dimakzulkan atas usulan sekelompok orang. Makin dekat hari H Pilpres 14 Februari 2024, berbagai serangan kepada Pak Jokowi dari lawan politiknya terus digencarkan. Sekarang, cerita pemakzulan Jokowi mulai lagi dimunculkan di tengah rating terhadap kepuasan Pak Jokowi yang tetap tinggi, yakni di atas 75%. Herannya lagi, sampai hari ini tidak pernah terbukti bahwa Pak Jokowi sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1045 dan berbagai aturan lainnya. Suara pemakzulan jika ditelusuri diperkirakan muncul dari orang-orang yang kandidat capresnya masih dalam keadaan melorot gitu ya surveinya. Dan dia bilang, percayalah, semakin mereka berteriak memakzulkan Pak Jokowi, maka capres mereka akan semakin dijauhi oleh rakyat. Percayalah, semakin mereka berteriak memakzulkan Pak Jokowi, maka partai politik yang bersembunyi di balik mereka akan semakin dijauhi oleh rakyat. Jadi, berhentilah memprovokasi rakyat agar terus membenci Jokowi, karena justru akan mempercepat capres dan parpol mereka dijauhi oleh para pemilih. Yaitu pesan juga yang disampaikan gitu ya. Mendekati Pilpres ini banyak gitu ya lawan politiknya Pak Jokowi yang melakukan ibaratnya serangan-serangan gitu ya kepada Pak Jokowi. Yang jika ditelusuri kata dia, orang-orang ini ya orang-orang yang kandidat capres mereka ini surveinya melorot gitu guys. Dan dia mengingatkan kalau mereka masih seperti ini, bukan tidak mungkin capres mereka atau parpol mereka juga akan makin dijauhi oleh rakyat guys. Karena memang kita tahu sendiri approval rating Pak Jokowi ini masih di atas 75%, 70-80% ya. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi ini guys. Nah itu pesan dari Bapak ini guys. Kita lanjut ke komentar netizen ya. Komentar Bapak ini nih. Ini kayaknya pengamat politik ya. Yang dia itu membahas soal pemakzulan ini guys. Kita baca aja nih. Dia bilang begini, hal ekstrim kayak gini atau ide pemakzulan Pak Jokowi ini terjadi karena memang hasil survei dari beberapa pihak yang sudah tidak tertolong lagi. Di satu sisi survei Prabowo Gibran menurut temuan mereka mungkin udah tembus 50%, tapi kalau menurut kantor Bapak ini sedikit lagi masih sedikit lagi gitu ya akan menuju ke 50%. Terus dia bilang sementara yang kedua calon mereka masih terus menurun gitu ya, nggak tertolong lagi hasil surveinya. Jadi kalau kayak gini menurut dia mungkin orang-orang ini akan berpikir kita legitimasi aja nih pemilu ini gitu ya, dan buat strategi atau taktik atau ide yang gampang ditebak jauh-jauh hari ya ini yaitu pemakzulan gitu loh. Terus Bapak ini mengatakan bahwa dia udah menebak bakal ada hal seperti ini karena dia sendiri udah mengatakan bahwa memang survei-survei aja udah memperlihatkan hasil mereka yang udah nyata-nyata mengesankan bahwa mereka ini bakalan kalah ibaratnya seperti itu guys. Dan dia mengatakan bahwa dia kan merupakan orang yang terbiasa membaca data dan dia tahu gitu ujungnya ini akan kemana gitu ya. Melihat hasil survei Prabowo Gibran yang tinggi, dia bilang ujungnya ini nanti akan bisa sampai nembus 50 bahkan 52-53% gitu. Dan kenapa sampai Prof. Mahfud mau menerima orang-orang ini di kantornya ya? Itu orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Meskipun Pak Mahfud sendiri udah bilang itu sulit, tapi menerima aja, itu berarti dia menyetujui ide pemakzulan. Kalau pemakzulan itu gampang,
bakal dikerjain gitu sama dia. Dan kemudian dia bilang, ya silahkan datang ke DPR kalau ingin memakzulkan, katanya kan. Itu berarti dia tidak menolak ide pemakzulan. Dia mendukung ide pemakzulan, cuma dia bilang sulit. Mungkin kalau kalian mau kerjakan silahkan. Kira-kira maknanya seperti itu, kata Bapak ini guys ya, dari sikap Pak Mahfud itu. Nah, kalau yang profesor, salah ada profesor gitu ya, yang membahas soal pemakzulan. Nah, dia bilang, ada konsultan politik juga yang menyatakan soal pemakzulan. Ini menurut dia adalah gerakan yang terorkestrasi, kata dia. Datang dari dua pihak, dari kedua lawan, bukan dari satu lawan ya. Gila kan? Jadi ada gerakan pemilu tanpa Jokowi. Jadi menurut orang-orang ini adalah kalau pemilu ada Pak Jokowi, pemilunya bakalan nggak adil. Gitu ya. Pemilunya bakal curang, nggak ada integritas. Dan kalau mau pemilu yang berkualitas dan berintegritas, harus gak ada Pak Jokowi katanya. Jadi sambil ketawa gitu Bapak ini bilang, padahal dulu Pak Jokowi itu tahun 2019 mereka ini atau orang-orang ini mendukung Pak Jokowi gitu. Dan nggak dan dulu orang-orang ini ketika di pemilu yang sebelumnya ketika Pak Jokowi mencalonkan gitu ya, mereka ini nggak ada yang bahas soal pemilu bakal nggak berkualitas dan lain sebagainya gitu. Padahal waktu itu juga kekuatan Pak Jokowi malah jauh lebih kuat tuh di tahun 2019 dan jauh lebih absolut. Nah, sedangkan kalau hari ini kekuatannya lebih terpecah-pecah kata Bapak ini. Sebagian besar dari pemerintahan dukung Ganjar Mahfud gitu dan Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran. Nasdem dan PKB yang anggota pemerintahan dukung Anies Baswedan. Jadi terpecah-pecah, kekuatannya tidak lagi absolut. Nah, pertanyaannya tapi kenapa mereka sampai pada ide ini gitu? Jadi dugaan saya, kata dia, yang menyebabkan mereka ada di titik ekstrim kayak gini itu ya karena hasil survei yang udah nggak ketolong lagi. Seperti itu guys ya, komentar Bapak ini yang kalau diruntut dan dicampur dengan beberapa komentar netizen tadi ya bisa jadi gitu guys ya. Ide pemakzulan ini datang dari dua lawan yang surveinya ada di bawah gitu ya. Sehingga mereka akhirnya mencetuskan ide seperti ini. Ya, itu menurut Bapak tadi. Tapi kalau menurut kalian sendiri menilainya bagaimana, guys? Apakah kalian juga sependapat gitu ya dengan Bapak tadi yang dia juga menyebutkan gitu bahwa Pak Mahfud ini secara nggak langsung ya melalui sikapnya ya menunjukkan bahwa Pak Mahfud ini setuju dengan ide pemakzulan Pak Jokowi ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.